adik-adik KDK semuanya, halo, halo. Wah, senang sekali sore hari ini, malam hari ini kita bisa berkumpul. Dan hari ini, adik-adik lihat nggak? Di depan gitu ya semuanya memakai baju pesta. Terus di atasnya ada apa ini? Ada apa ini ya? Ada apa ini Julia? Ada mahkota. Wah, di sini adik-adik lihat ada yang mahkotanya warna kuning. Yang ini mahkotanya nggak beda sendiri karena king gitu ya, raja atau pangeran, prince gitu kan. Terus yang ini warnanya perak gitu ya adik-adik. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, coba tangannya begini kayak bertanya-tanya gitu. Kenapa ya kok semuanya pakai mahkota gitu ya? Kenapa Kak Beatrice pakai mahkota? Nah, Kak Beatrice kasih tahu jawabannya ya. Kenapa semua pakai mahkota hari ini? Karena adik-adik kita semua itu adalah anak raja, itu ya. Kita semua anak raja, termasuk teman-teman yang ada di depan ini semuanya juga tahu kalau kita itu adalah anak raja. Coba ya kita tanya satu persatu. Aldrik, kenapa sih kamu pakai mahkota hari ini? Karena Aldrik anak Allah. Wah, anak Allah berarti anak raja. Wah, betul sekali Aldrik, betul. Nah, sekarang kita tanya ke Julia. Kira-kira Julia tahu nggak ya? Kenapa Julia kok pakai mahkota hari ini? Karena Julia anak raja. Oh, karena Julia anak raja. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Next. Coba kita tanya Janice ya. Janice, kenapa sih kamu kok pakai mahkota? Karena Jenis anak raja. Anak raja. Coba kita tanya Elo ya. Elo, kenapa kok kamu pakai mahkota? Karena Elora anak raja. Anak raja, tepuk tangan dulu semuanya. Kita semua anak raja. Meskipun adik-adik di rumah hari ini nggak tahu gitu ya kalau ternyata semua pakai mahkota. Adik-adik mungkin nggak pakai mahkota. Adik-adik pakai baju rumah gitu ya. Mungkin adik-adik di rumah ada yang buru-buru cari mahkota sekarang gitu ya supaya kembaran gitu kan. Tapi tahu nggak sih adik-adik, terlepas dari adik-adik sekarang punya mahkota atau enggak, adik-adik lagi pakai baju apa, sebetulnya kita semua itu adalah anak raja gitu ya. Jadi bersama-sama yuk kita katakan kita anak raja, aku anak raja gitu ya. 1, 2, 3, aku anak raja. Coba sekarang ngomong lagi, aku anggota kerajaan Allah gitu ya. Ngomong lagi, aku anggota kerajaan Allah. 1, 2, 3, aku anggota kerajaan Allah. Wah, tepuk tangan. Nah, sekarang Kak Beatrice mau mengingatkan buat adik-adik semua yang ada di rumah sebelum kita masuk puji-pujian. Adik-adik jangan lupa untuk isi absensi dulu. Coba ketik tangannya begini, ketik. Atau gini gitu ya. Jangan lupa isi absensi dulu ya. Adik-adik bisa buka link yang ada di live chat. Adik-adik isi dulu namanya sekarang. Kak Beatrice kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, diisi ya. Jangan lupa diisi kelasnya, jangan lupa diisi namanya supaya adik-adik bisa absen. Terus habis itu nanti adik-adik bisa ikut ibadah dengan konsentrasi gitu kan. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi kita mau masuk ke puji-pujian. Semangat. Sekali lagi ya, kita ngomong bersama-sama, aku anak raja, dan jangan lupa habis itu kita berikan tepuk tangan yang meriah, oke? Semuanya siap? 1, 2, 3, aku anak raja. Oh, keliru. Udah pas ya? Halo, selamat sore Kak Dikit. Kesini. Udah betul Kak? Oh udah. Selamat sore Kak Dikit. Selamat sore Kak Dikit. Semua selamat sore gitu ya. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Sekarang semua sebelum memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa.
Tuhan Yesus, selamat sore. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami untuk kembali beribadah sore hari ini. Kami sudah siap memuji nama Tuhan. Kami akan memberikan suara kami yang terbaik untuk Tuhan. Kami akan memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Kami akan bernyanyi bersuka cita supaya Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal hingga selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ada di sebelah mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Sebentar, stop dulu boleh. Adik-adik, kalau grid itu kecil gini atau besar? Gridnya kecil atau besar? Besar ya. Ayo sekarang coba buat grid yang terbaik. KMI grid terbaiknya begini. Nah ini gridnya. Coba yang di belakang juga boleh lihat gridnya gimana. Gitu ya. Sudah semua grid yang terbaik. Coba dicoba sekali lagi. 1, 2, 3. Iya. Gridnya yang terbaik. Oke, sama-sama ya kita nyanyi. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk sana. Walk in the light. Putar. Walk in. Putar. Walk in the light. Walking in the light. Jumping ya sekarang. Yo jump. Jump in the light. Jump yang tinggi. Jump in the light. Jump yang tinggi. Jump in the light. Jumping in. Sekarang shake yang terbaik, shake. Shake in the light. Shake in the light. Shake in the. Sekarang walking ya. Shake in the light of the Lord. Walk in the light. Sana. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of the Lord. Walking in the light. Walking in the light of the Lord. Walking in the light of the Lord. Sekarang kami mau tanya, tadi yang pakai mahkota bagus ini karena apa ya? Karena kita anak Raja. Sekarang kami mau ajari kalian dia. Nanti kalau kami bilang begini, siapa kita? Kalian jawab, anak raja. Kalau kami kemudian disambung begini, kita siapa? Anak raja dong. Yes. Bisa ya? Ayo, diajak semua, kalian ngajak semua. Adik-adik yang di sini, yang ada di gereja, di rumah juga boleh. Sama-sama. Siap? Siapa kita? Anak raja. Kita siapa? Anak raja dong. Yes. Kurang semangat, bisa lebih semangat lagi? Sebentar, kami besarkan volumenya. Udah ya, yang paling gede ya. Oke, sekarang kesiapannya juga dipanggil yang gede. Bentar. Siap? Udah siap semua? Udah paling besar loh ini volumenya. Siap? 1, 2, kita. Siapa kita? Anak raja. Kita siapa? Anak raja dong. Yes. Sebentar. Bisa lebih semangat lagi enggak ya? Masih bisa enggak ya? Sebentar kami tanya, bisa ya? Bisa. Masih bisa?
Bisa? Bisa. Yang di rumah masih bisa? Wah, hebat. Lagi ya. Sudah siap? Siapa kita? Anak raja. Kita siapa? Anak raja dong. Yes, yes, yes. Who is the king? Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? La 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 la. Who is the king of the universe? The jungle king of sea. Who is? Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? La 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 la. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I love ya. Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? La la la. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell ya, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. I say Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. I say Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. The jungle and the sea. The jungle and the sea. Sekarang kita siapkan untuk dengar firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian berikut ini. Adik-adik semua ikut menyanyi ya pujian ini. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know the Lord. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. Kita mulai dari atas, semua ikut menyanyi. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know the Lord. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. Semua yang cinta Tuhan, angkat tangan kalian ke atas. Love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I never
Adik-adik, kita mau menyanyikan ini dengan hati kita. Tempelkan tangan kalian di dada, katakan kepada Tuhan kalau kalian cinta Tuhan. Tuhan di surga melihat, Tuhan senang kalau kalian menyanyi dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian cinta Tuhan, semua ikut menyanyikan pujian ini ya. Katakan Tuhan, Tuhan aku ingin tahu Engkau lebih dalam lagi. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know the Lord. Come and be my all. I want to know you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. Semua katakan I love you, Lord Jesus. You, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving. Semua katakan kepada Tuhan, I love you, Jesus. Love you, Jesus. I grow up with you. I love you, Jesus. I grow up serving you. Love you, Jesus. Was saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Semua katakan I love you, Jesus. Love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. Adik-adik, Tuhan senang kalau kalian mengatakan kalian cinta Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan dari surga melihat. Semua katakan dengan hati kalian, I love you, Jesus. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. Yes, Lord. We love you so much, Lord. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Sekali lagi katakan I love you, Jesus. I love. Adik-adik boleh buat hati di dada kalian. Katakan kepada Tuhan, I love you, Lord Jesus. KRD Kids love you so much. I love you, Jesus. You, Jesus. My life was saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I never forget. Forget, never forget. I grow up loving you. I never forget, never Lord. Forget, never forget. I grow up loving you. Semua bisa berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan, sungguh kami semua mengasihi Engkau. KRD Kids, semua ada di sekolah minggu dan guru-guru yang ada di gereja atau di rumah. Kami semua mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Karena kami tahu Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Tuhan, kami mau bertumbuh mengenal Engkau. Kami mau bertumbuh lebih lagi mencintai Tuhan.
Sungguh Tuhan kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pujian kami boleh menyukakan hati Tuhan. Dan sebentar kami juga mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui kakak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah mengucap syukur dan berdoa. Ada yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih, terima kasih. Halo adik-adik KRT Kids. Kak Melani jadi malu deh diliatin adik-adik KRT Kids. Kak Melani lagi membayangkan kalau Kak Melani jadi princess. Wah, pasti asik ya adik-adik ya. Kalau jadi keluarga kerajaan, pasti kalau kemana-mana difoto, terus dikenal banyak orang. Dan gak cuman itu, pasti nanti Kak Melani kalau jadi keluarga kerajaan, Kak Melani pasti diminta tanda tangan. Tanda tangan gitu. Atau pasti dikasih baju yang bagus, makanan-makanan yang enak. Wah, pasti asik ya adik-adik ya. Kak Melani mau tanya nih, kira-kira adik-adik KRD Kids mau nggak jadi keluarga kerajaan? Kalau mau coba ketik di live chat, mau Kak gitu. Mau Kak Melani mau lihat nih siapa yang mau jadi keluarga kerajaan. Wah banyak ya ternyata yang mau jadi keluarga kerajaan. Wah ada Jason, ada Maggie, ada Aldrich, ada Catherine. Wah banyak ya ternyata adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Ternyata di dunia ini itu ada loh kerajaan sungguhan. Contohnya yaitu keluarga kerajaan Inggris. Tuh Kak Melani mau kasih fotonya itu ya. Kalau kalian dilihat di layar HP kalian masing-masing. Ini namanya adalah Ratu Elizabeth. Nah, ratu ini adalah ratu yang memerintah di seluruh kerajaan Inggris adik-adik. Ratunya cantik ya adik-adik ya. Pakai mahkota, dia senyum gitu. Dan Ratu Elizabeth ini memiliki anak adik-adik. Nama anaknya yaitu Pangeran William. Nah, Pangeran William ini sudah menikah adik-adik. Jadi Pangeran William ini sudah punya istri. Nama istrinya yaitu Kate Middleton. Nah, coba kalian lihat adik-adik. Kalau dia pakai baju ini, wah cantik ya adik-adik ya. Kayak Kak Melani tadi gini-gini. Ya kan adik-adik? Pakai baju yang cantik. Pakai cowoknya juga pakai baju kerajaan. Wah pasti seru ya adik-adik ya. Tapi adik-adik tahu nggak? Ternyata untuk menjadi keluarga kerajaan itu bukan hal yang mudah loh adik-adik. Hah? Kenapa Kak? Iya benar bukan hal yang mudah. Mereka sejak kecil nih, sejak umur adik-adik ini mereka harus banyak belajar. Belajar etika untuk duduk, etika untuk berjalan, berdiri, etika untuk berbicara. Jadi mereka nggak boleh adik-adik duduk sembarangan bersila itu nggak boleh adik-adik. Apalagi berjalan, berdiri, berbicara kepada anggota keluarganya ataupun kepada masyarakatnya. Dan nggak cuman itu adik-adik, mereka juga harus belajar bahasa asing. Yang tentunya nggak cuma belajar bahasa Inggris sama bahasa Mandarin yang kita biasanya dapat di sekolah itu adik-adik. Kalau Kak Melani mau tanya nih, menurut adik-adik belajar bahasa Inggris
sama belajar bahasa Mandarin itu susah enggak? Susah enggak? Kak Melani mau tanya nih, coba jawab di live chat. Susah enggak? Susah enggak? Susah enggak? Susah ya adik-adik ya, banyak peraturan tertentu. Iya benar adik-adik susah. Susah. Iya susah, benar susah adik-adik. Tapi untuk menjadi keluarga kerajaan itu enggak cuma belajar itu aja adik. Mereka harus mungkin belajar bahasa Belanda, bahasa Portugal, bahasa Portugis, bahasa Thailand mungkin. Dan banyak bahasa-bahasa yang lain lagi adik-adik. Dan tentunya itu bukan hal yang mudah. Dan mereka juga dituntut untuk memiliki wawasan yang luas. Jadi untuk menjadi keluarga kerajaan itu gak bisa males-malesan adik-adik. Gak boleh males belajar, gak boleh tidur-tiduran. Pokoknya harus cantik, harus rapi, harus sopan. Wah ternyata gak mudah ya adik-adik ya. Nah ternyata di dalam Alkitab pun ada loh adik-adik cerita tentang raja dan ratu. Kira-kira nih adik-adik mau tahu gak ceritanya? Kalau mau tahu ini nih, Kak Melani tadi kan sudah banyak adik-adik nulis di live chat. Kalau mau tahu itu kasih reaction dong. Kasih reaction. Wah ternyata banyak ya adik-adik yang mau tahu. Nih Kak Melani mau tunjukkan rajanya dulu. Yang pertama yaitu adalah Raja Daud. Nah Raja Daud ini, Kak Melani mau tanya dulu nih. Adik-adik tahu nggak nih namanya Raja Daud? Kalau yang tahu angkat tangan. Yang tahu Raja Daud siapa nih? Yang angkat tangan. Raja Daud adalah raja yang hebat adik-adik. Dia adalah raja yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Raja yang luar biasa, raja yang keren. Dia kalau perang tuh adik-adik, dia selalu menang adik-adik. Terus dia juga diberkati Tuhan secara luar biasa, disayang sama Tuhan dengan luar biasa. Tapi untuk menjadi posisi Raja Daud ini adik-adik, itu juga bukan proses yang mudah adik-adik. Sama halnya kayak yang tadi tuh Pangeran William itu anaknya Ratu Elizabeth itu, dia harus banyak belajar melalui hal-hal yang gak mudah. Raja Daud pun juga mengalami hal-hal yang gak mudah adik-adik. Coba kita lihat ya proses kehidupan Raja Daud sebelum dia menduduki raja. Yang pertama yaitu dia pernah pernah nggak diajak pesta waktu Nabi Samuel ini datang ke rumahnya. Jadi ceritanya tuh kayak gini adik-adik. Nabi Samuel ini datang ke rumah Bapak Isai. Bapak Isai ini adalah papanya Daud. Papanya Koko Daud itulah adik-adik. Nah Nabi Samuel ini datang untuk mengurapi salah satu dari anak-anaknya Bapak Isai ini adik-adik. Jadi kakak-kakaknya Daud ini dipanggilin semua karena kakak-kakaknya Daud ini badannya tinggi-tinggi adik-adik. Nah sedangkan Daud itu badannya kecil sama kayak Kak Melani kecil gitu kan. Nah waktu itu Raja Daud ini sebelum dia menduduki sebagai raja, dia itu sedang menggembalakan domba adik-adik. Terus tiba-tiba setelah semua teman anak-anaknya dipanggil, Nabi Samuel itu tanya, pasti ada, cuman ini anakmu gitu. Terus dia bilang ada satu lagi, dia sedang mengembalakan domba. Dan akhirnya Daud pun dipanggil dan Nabi Samuel pun mengurapi Raja Daud ini adik-adik. Terus yang kedua yaitu dibenci Raja Saul. Wah sedih adik-adik ya kalau dibenci Raja Saul, udah dibenci, dikejar-kejar ya kan. Kak Melani mau tanya nih, kira-kira dulu pas waktu adik-adik masih sekolah offline, adik-adik pernah nggak nih main kejar-kejaran sama teman-temannya di sekolah? Kalau pernah angkat tangan. Semua pernah ya main kejar-kejaran sama teman-temannya ya?
Capek nggak adik-adik? Ngeluarin tenaga banyak nggak adik-adik? Capek ya adik-adik ya. Sama halnya kayak Raja Daud ini. Raja Daud ini tuh dikejar-kejar ya adik-adik. Nggak cuma dikejar kayak adik-adik mainan sama teman-temannya itu. Dikejar itu karena dia mau dibunuh adik-adik. Wah sedih adik-adik ya. Nggak ada alasan, terus dikejar-kejar, terus mau dibunuh adik-adik. Wah sedih adik-adik ya. Dan nggak cuma itu adik-adik. Dia juga diajarkan oleh Tuhan untuk memaafkan Raja Saul ini adik-adik. Jadi karena Raja Saul ini jahat, nggak ada alasan tiba-tiba benci sama Daud, kesel sama Daud, mau membunuh Daud. Tapi Tuhan mau mengajarkan kepada Daud untuk memaafkan kesalahan Raja Saul. Nih kita baca nih ya ayatnya ya adik-adik ya. Ada di 1 Samuel 16 ayat 11. Kak Melani bacain dulu nih ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Yang tadi Kak Melani ceritain itu tadi. Jawabnya, masih tinggal satu yang bungsu. Tapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk sebelum ia datang kemari. Nah yang tadi Kak Melani ceritain itu adik-adik. Jadi Daud ini dilupakan. Sedih adik-adik ya kalau misalkan dilupakan sama keluarganya. Padahal kita anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri. Tapi gak dianggap sama orang tuanya. Sedih adik-adik ya. Menurut adik-adik sedih gak? Sedih gak? Kak Melani mau tanya nih, sedih gak nih? Sedih gak? Sedih ya. Sedih dong ya kan. Nah karena Raja Daud ini mengalami sesuatu yang gak enak. Dan Tuhan mengajarkan dari hari ke hari untuk membentuk Raja Daud menjadi raja yang hebat. Itu bukan hal yang mudah adik-adik. Dia harus melewati banyak proses yang gak enak. Proses yang lika-likunya banyak dalam hidupnya. Hingga suatu saat nanti Raja Daud akhirnya diurapi menjadi seorang raja. Wah keren ya adik-adik ya. Nah tadi Kak Melani kan sudah sampaikan tentang raja tuh. Ternyata ada loh adik-adik yang kalau ratunya itu, nama ratunya yaitu Ratu Ester. Nah siapa yang tahu nih Ratu Ester? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Wah semuanya pada tahu ya, berarti adik-adik ini rajin membaca Alkitab ya adik-adik ya. Nah Ratu Ester ini adalah ratu yang kalau di Alkitab itu bilang ratu yang cantik, parasnya tuh elok adik-adik. Nah tapi dalam proses sebelum Ester ini menduduki posisi sebagai ratu, tentunya juga dia mengalami proses yang gak enak adik-adik. Sama halnya kayak Raja Daud ini, dia mengalami sesuatu proses yang Tuhan membentuk Ester ini menjadi pribadi yang lebih baik itu dengan proses yang gak mudah adik-adik. Contohnya yaitu proses yang harus di Ester dalam alami itu yaitu menjadi anak yatim piatu. Menjadi anak yatim piatu itu berarti papa mamanya sudah meninggal adik-adik. Dia hidup sendirian, masih kecil, mungkin ya masih kecil saat adik-adik ini. Terus tapi orang tuanya sudah meninggal. Dan gak cuman meninggal adik-adik, dia juga menjadi orang buangan di negeri orang asing. Nih Kak Melani kasih contoh ya, menjadi orang buangan di negeri orang asing itu. Adik-adik pernah gak diajak papa mamanya ke supermarket? Coba yang pernah angkat tangan, supermarket, toko mainan, kemanapun deh. Pernah gak? Pernah gak? Pernah ya. Terus kalau biasanya kalau ke supermarket kan adik-adik tuh biasanya sibuk tuh sama mungkin adik-adik ngeliat mainan yang lucu, boneka yang lucu gitu kan. Terus adik-adik tuh ke arah sana. Adik-adik ninggalin papa dan mama. Terus pas adik-adik sadar ternyata
papa mamanya itu nggak sama adik-adik. Papa mamanya udah pergi, mungkin sembunyi atau gimana gitu. Terus adik-adik ngerasa takut nggak? Ngerasa, wah papa mamaku nggak ada, ya apa ini gitu. Pernah nggak? Pernah nggak? Yang pernah kayak deg-degan gitu. Kak Melani dulu pernah adik-adik, karena Kak Melani ini melihat ada mainan bagus gitu ya adik-adik ya. Kak Melani ngelihat mainan itu, terus tiba-tiba pas Kak Melani noleh, wah papa mamanya Kak Melani hilang adik-adik. Kak Melani nangis pada waktu itu. Aduh papa mamaku gak ada, aku nanti jadi anak hilang nanti di sini ya apa, kayak gitu adik-adik. Kak Melani udah mikir, nanti kalau aku jadi anak gelandangan ya apa, Kak Melani gak bisa makan, sedih adik-adik, sungguhan. Dan hal ini juga dialami oleh Ratu Ester adik-adik. Dia menjadi anak buangan di negeri orang asing, apalagi di negeri orang asing itu artinya bukan di tempat negerinya dia tinggali adik-adik. Wah ternyata itu sedih adik-adik ya. Dan gak cuman itu adik-adik. Yang ketiga yaitu dipungut di istana di bawah pengawasan Hegai. Wah sedih adik-adik ya, hidup gak bebas, mungkin gak bisa ngerasain masa kecilnya dia. Jadi dia harus nurut apa kata Hegai ini. Terus dia juga ketika dia sudah dewasa, dia juga berpuasa dan rela mengambil resiko mati demi bangsa dan negaranya. Wah ternyata tuh prosesnya nggak mudah ya adik-adik ya. Dia pun juga dirawat oleh sepupunya yang namanya Mordekai itu. Terus dia harus menaati seluruh peraturan di dalam kerajaan yang super disiplin dan ketat itu. Wah ternyata tuh prosesnya tuh nggak enak adik-adik, nggak bisa bebas gitu loh adik-adik. Terus setiap hari harus masuk salon kecantikan, harus dilulur supaya cantik, supaya cantik, rapi, sopan gitu loh adik-adik. Terus karena Ratu Ester ini bukan berasal dari bangsanya itu, karena Ratu Ester ini berasal dari bangsa Yahudi adik-adik. Nah tapi dia itu dirawat di bangsa asing. Nah, karena dia dirawat oleh Mordekai ini, Mordekai itu bilang sama Ratu Ester ini, jangan bilang ke masyarakat, ke seluruh rakyat, kalau kamu itu berasal dari bangsa lain, bangsa Yahudi itu. Yang artinya Ratu Ester ini juga harus menjaga mulutnya, menjaga perkataannya adik-adik. Gak boleh ngomong sembarangan. Jadi harus menata tutur katanya ini adik-adik. Wah ternyata proses seperti Raja Daud, Ratu Ester itu bukan hal yang mudah ya adik-adik ya. Tapi karena Tuhan mau membentuk Ratu Ester ini menjadi ratu yang berkenan kepada Tuhan. Ratu yang luar biasa, ratu yang bisa menjadi berkat buat sekelilingnya. Karena dia kan berdoa adik-adik untuk bangsa dan negaranya. Karena pada waktu itu dia kan dari bangsa Yahudi adik-adik. Nah bangsa Yahudi itu terancam akan mau dibunuh adik-adik. Tapi Ratu Ester ini akhirnya berusaha untuk ngomong ke raja supaya masyarakat Yahudi ini gak dibunuh adik-adik. Jadi kan dia juga harus mempertaruhkan nyawanya adik-adik. Wah ternyata bukan hal yang mudah ya adik-adik ya. Nah adik-adik tahu nggak Kak Melani juga mau kasih tahu loh kalau kita semua ini itu adalah anak raja. Oh ya kita belum baca Alkitab yang tadi ini ya. Mundur Kak, mundur. Ya ini Ester 4 ayat 16 sampai 17. Kak Melani bacakan nih ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jadi ini ceritanya adik-adik, Ratu Ester ini mau mempertahankan bangsa Yahudi supaya bangsa Yahudi ini tidak terancam terbunuh adik-adik. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang,
Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarkan aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Nah itu yang Kak Melani ceritain itu tadi ya adik-adik ya. Dan kita itu semua adalah anak-anak raja. Kita adalah anggota-anggota keluarga kerajaan yang hebat karena Tuhan kita adalah hebat. Jadi adik-adik kalau kita melewati masa-masa yang gak enak, masa-masa yang sulit, terus mungkin Tuhan mengajarkan adik-adik sedini mungkin untuk mengampuni, atau untuk rela berkorban, itu artinya adik-adik itu sedang dibentuk sama Tuhan untuk menjadi kerajaan Allah yang hebat. Oke adik-adik ya. Nah, ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat dan kita adalah anak kerajaan Allah. Sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, gak afdol ya adik-adik ya kalau kita semua ini belum baca Alkitab. Tadi kan Kak Melani udah baca nih. Nah sekarang Kak Melani ini mau ajak adik-adik semua untuk membaca Alkitab bersama-sama di layar handphone kalian masing-masing ini. Ayatnya yaitu di Yeremia 29 ayat 11. Oke adik-adik sudah nemu ayatnya? Sudah, oke, kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Dengan suara yang keras karena kita adalah anak apa adik-adik? Anak apa? Anak raja. Jadi kalau anak raja itu harus semangat. Oke adik-adik, berarti kita harus baca ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin adik-adik. Yuk kita belajar sungguh-sungguh menikmati proses yang dari Tuhan dan setiap bertumbuh dalam kasih Tuhan. Karena kita semua ini apa adik-adik? Anak raja, kita adalah putrinya Tuhan, kita adalah pangeran-pangerannya Tuhan, dan kita adalah ratunya Tuhan, kita juga anak-anak rajanya Tuhan. Amin adik-adik. Nah, firman-Nya sudah selesai dan Kak Melani mau ajak adik-adik semua untuk nyanyi. Tapi Kak Melani gak mau nyanyi sendirian, Kak Melani mau ajak Aldrich, Julia, Elora, Janice, dan Aldi. Yuk maju yuk sini. Kita nyanyi Aku Anak Raja ya adik-adik ya. Sini. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya.
Maha Baik. Tuhan kami, Raja kami, dan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak Raja yang diberkati oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami punya Tuhan Raja di atas segala Raja. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu mengasihi kami dengan cinta-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh menyadari bahwa kami semua adalah anak-anak-Mu, anak-anak Raja, anak-anak yang hebat, anak-anak yang dicintai oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, biarlah setiap firman yang boleh disampaikan boleh tertanam di setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai anak raja. Wah, kita semua seneng banget ya karena jadi anak raja. Wah, selamat bulan April anak-anak raja. Wah, gak kerasa ya, kita sudah masuk di bulan keempat di tahun ini. Wah, cepet banget ya. Nah, anak-anak raja, berikut Kak Yuliana akan menyampaikan pengumuman untuk yang perlu kita perhatikan. Pertama-tama, welcome untuk anak-anak baru yang baru bergabung hari ini. Selamat datang di KRD Kids. Wah, kami senang sekali kalau adik-adik bergabung beribadah bersama kami. Selamat datang ya untuk anak-anak yang baru pertama kali hadir. Jangan lupa silahkan mengisi di Google Form absensinya. Dan jangan lupa kontak di WhatsApp ke Kak Maya, nomornya yang ada di sini mana ya, di sini atau di sini ya, ada nomornya untuk mengisikan data pendaftaran. Kak, aku mau loh Kak bergabung dengan KRD Kids. Wah, dengan senang hati kakak-kakak dan adik-adik semua akan menerima dengan sukacita ya. Nah, nanti kalian akan dimasukkan di grup kelas, di grup WhatsApp yang sesuai dengan kelas kalian ya. Supaya kalian mendapatkan informasi setiap ada pengumuman, ada informasi apapun tentang ibadah di KRD Kids, kalian tidak ketinggalan berita, ya kan? Nah, jangan lupa absen. Ayo, ada yang masih belum absen? Jangan lupa absen ya di Google Form. Ya, jangan lupa ya, karena absen kalian nanti akan dihitung gitu ya. Ayo, sudah ya? Semua sudah absen? Sudah? Pasti sudah. Tinggal klik aja ya. Nah, berikutnya adalah pengumuman yang wajib disimak dengan baik-baik. Ini adalah bulan April gitu ya. Nah, saatnya kita akan merayakan apa nih yang sudah kita tunggu-tunggu? Wah, senengnya. Betul, kita akan merayakan Paskah. Nah, tahun ini kita punya tema Paskah untuk KRD Kids adalah Mars. Apa itu Kak artinya? Penasaran kan? Kepingin tahu apa tuh artinya? Makanya jangan lupa kami undang kalian semua anak-anak raja untuk ikut ibadah Paskah KRD Kids. Diingat-ingat ya, dicatat, bila perlu direkam gitu ya. Paskah KRD Kids akan diadakan di hari Jumat tanggal 22 April 2022 jam 6 malam seperti tadi ya, ibadah seperti tadi ya, melalui Zoom. Pastikan ya adik-adik jangan ketinggalan ya, jangan kelupaan ya. Paskahnya kapan ya Kak? Loh, aku ketinggalan Kak. Waduh. Jangan dong ya, nggak seru kalau gitu ya. Catat baik-baik, di reminder di handphonenya masing-masing, bahkan dicatat besar-besar di meja belajarnya gitu ya. Paskah KRD Kids tanggal 22 April 2022 jam 6 malam. Catat baik-baik ya, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, kita pasti akan bersuka cita bersama, seru-seruan gitu ya di acara Paskah. Pengen tahu sih itu apa sih ceritanya ya. Nah, tunggu nanti tanggal 22 April. Nah, berikutnya adalah serangkaian jadwal Paskah KRD. Perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Catat baik-baik ya. Berikutnya adalah jadwal ibadah Paskah KRD. Yang pertama
ada ibadah Jumat Agung. Nah ini mungkin mama-mamanya juga boleh mencatat ya mama-mama ya. Jumat Agung diadakan pada hari Jumat 15 April 2022. Jam 9 pagi di Gereja Babatan. Nah ada juga Paskah Umum. Paskah Umum hari Minggunya tanggal 17 April 2022 jam 8 pagi di Gereja yang Babatan. Tapi sorenya ada juga jam 5 sore juga perayaan Paskah di Gereja KRD yang di Karangasem. Nah berikutnya adalah jadwal ibadah Paskah The Movers. Nah, The Movers ini adalah kakak-kakak kalian ya. Buat kakak-kakak yang sudah SMP, SMA ke atas gitu ya. Jangan lupa bilangin, Ko, jangan lupa Ko, ada ibadah The Movers Ko. C. Ya, bilangin kakaknya, Kak, ayo Kak, jangan lupa Kak ya. Hari Jumat 29 April 2022 jam 6 malam di Karangasem. Nah, kasih info ya, jangan lupa ya. Bilang ke papa, mama, ingatkan. Ke emak, engkong, opa, oma, tante, om, cece, koko, kakak, adik, semuanya diingatkan. Jangan lupa ini adalah serangkaian jadwal ibadah KRD yang tidak boleh terlewatkan dan tidak boleh dilupakan. Dicatat baik-baik. Nanti kalian juga akan dapat info di grup kelas masing-masing. Jangan lupa, kakak-kakak akan rajin menginfo kepada kalian supaya nggak lupa. Terus diingatkan ya, karena sayang sekali kalau sampai melewatkan salah satu ibadah, wah sedih ya, jangan sampai ya. Harus kalian ingat jadwal ibadah Paskah selama bulan April ini ya, jangan terlewatkan. Nah adik-adik, jadwal ibadah KRD di bulan April ya, perhatikan baik-baik. Nanti pasti akan diinfokan juga di grup kelas kalian. Terus Kak, kok jadwalnya berubah-ubah ya Kak ya, kok begini, kok begitu, enggak apa-apa gitu ya, enggak apa-apa. Berubah-berubah karena ya maklum ya adik-adik, meskipun situasi sudah mulai normal gitu ya, kalian sudah mulai ada yang sudah PTM gitu ya, tapi masih dalam kondisi masa pandemi gitu ya. Jadi enggak apa-apa, ibadahnya kadang ada perubahan sedikit. Yang penting kita tetap bersyukur, kita bisa tetap beribadah. Wah itu luar biasa. Nah oke, begitu pengumuman adik-adik untuk pengumuman untuk ibadah di KRD Kid. Kakak berharap kalian tetap semangat ibadah, tidak boleh kendor ya. Semangat ibadah kalian, anak-anak raja harus semangat beribadah, oke? Nah demikian pengumuman dari Kak Yuliana. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah anak-anak raja, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati, kita mau doa berkat. Oke adik-adik semuanya, yuk kakak undang kita semua bangkit berdiri. Yang ada di gereja bangkit berdiri, yang ada di rumah juga bangkit berdiri. Adik-adik tadi mendapatkan berkat gak sih dari firman Tuhan? Yang merasa dapat berkat boleh lambaikan tangannya gini, ting, dua tangan. Iya ternyata ya, wah Kak Beatrice diingatkan juga, ternyata Ratu Esther tuh anak yatim piatu ya. Oh ternyata Raja Daud tuh sempat susah juga ya. Wah ternyata memang proses jadi keluarga kerajaan itu tidak mudah. Tapi gak apa-apa, itu namanya nanti jadi pangeran sama princess yang berkualitas. Siapa yang mau jadi pangeran dan princess yang berkualitas? Wah iya ya, jangan sampai kita jadi pangeran atau princess yang gak pedulian, yang benci sama orang. Waduh jelek sekali gitu kan. Oke adik-adik semuanya, yuk kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Raja kita yang luar biasa. Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah, dan kami bersyukur Tuhan malam hari ini boleh datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami boleh datang menghadap tahta-Mu yang kudus, tahta raja di atas segala raja. Orang pribadi yang menciptakan langit dan bumi, pribadi yang mencintai kami dengan luar biasa dan membawa kami masuk ke dalam kerajaan Allah. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Kau tidak membiarkan kami menjadi anak-anak yang dimanja,
tetapi Kau mengajar kepada kami semua anak-anak-Mu supaya kami menjadi anak-anak yang terdidik. Kami menjadi anak-anak yang berkualitas. Kami jadi anak-anak raja yang hebat dan luar biasa. Kami bersyukur untuk setiap pelajaran yang Engkau berikan buat kami. Kami bersyukur boleh menaikkan puji-pujian yang terbaik buat Engkau. Dan malam hari ini Tuhan, kami membawa doa kami untuk acara-acara Paskah yang akan segera berlangsung. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap acara Paskah, Kau tolong panitia Paskah untuk mempersiapkan setiap acara, baik itu Jumat Agung, baik itu Paskah Umum, Paskah KRD Kids, Paskah The Movers. Kiranya Tuhan melalui setiap ibadah Paskah Kau memberkati setiap jemaat KRD, anak-anak-Mu, anak-anak raja ini. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami minta berkat Tuhan dari Engkau. Mari adik-adik semuanya angkat kedua tanganmu ke hadapan Tuhan. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati juga Tuhan setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan dengan hati cinta kepadamu. Kau berkati, Kau cukupkan semua yang diperlukan, dan Kau memberikan kelimpahan buat anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Raja yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan berkati adik-adik semuanya. Dadah anak raja.